Baik, terima kasih. Izinkan saya buka ya, Kang Cece, Kang Haji Ade. Ya. Saya buka masker, akan sih boleh membuka mau tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sore hari ini, hari Jumat 26 November 2021 menjadi hari yang penuh keberkahan buat kita semua. Amin. Buat Akang Teteh yang ada di rumah, dalam perjalanan atau di mana saja yang menyaksikan atau mendengarkan podcast dan siaran live dari Dewan Pimpinan Pusat IKI Kopin periode 2021 periode 2025. Izin saya Enti Sutisna, Ketua Umum DPP IKI Kopin yang terpilih berdasarkan hasil Munas 23 Oktober 2021 yang lalu. Saya didampingi Kang Haji Ade Burhanuddin. Beliau adalah Ketua DPW IKI Kopin Provinsi Banten. Juga dihadiri oleh Kang Cece Sumarna. Beliau adalah Ketua DPD IKI Kopin dari Kabupaten Purwakarta dan Subang. Semestinya saya dan kawan-kawan ini ada 5 orang sebagai formatur, sebagaimana disebutkan dalam hasil Munas IKI Kopin. Formatur itu ada 5. Saya selaku ketua, kemudian didampingi oleh 4 orang alumni. 1 mewakili IKOPin, yaitu Kang Dr. Dandan Irawan, SEMSC. Kemudian beliau tidak bisa hadir dan mohon maaf tadi menyampaikan karena hari ini kebetulan bersama dengan akreditasi asesmen terkait dengan rencana perubahan kampus IKOPin menjadi IKOPin University. Jadi Kang Dandan hari ini posisinya ada di Jakarta karena sebagian dari pimpinan IKOPin itu ada yang di sini, ada yang di Jakarta dalam rangka asesmen akreditasi tersebut. Jadi kemudian yang satunya juga adalah Kang Abi Zulkarnain. Beliau adalah Ketua DPD IKI Kopin Tangerang Raya atau disebut Benteng Raya. Juga tidak bisa hadir karena kebetulan beliau menjadi PLT atau pejabat sementara karena atasannya ada yang sedang istirahat atau cuti dalam beberapa waktu sehingga beliau hari ini tidak bisa ke sini. Jadi kami dari tim formatur 3 orang sementara yang hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah di kesempatan sore hari ini kita menundukkan kepala untuk mendoakan para alumni kita. Kebetulan juga hari ini tadi malam, tengah malam, rekan kita Kang Rodik meninggal dunia. Kita doakan semoga beliau tenang di sisinya, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya. Juga alumni lain yang sudah mendahului kita, kemudian juga pimpinan IKOPin, dosen, maupun sanak saudara kita yang sudah mendahului kita. Mari kita doakan mereka dengan membacakan Ummul Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akang teteh sekalian, izinkan saya atau kami beberapa saat ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas pelaksanaan Munas kemarin. Wabil khusus kepada semua alumni IKOPin dari mulai angkatan AKOP, ya kan, angkatan senior paling senior. Jadi tidak akan ada IKOPin kalau tidak ada AKOP, ya kan, yang di Buah Batu AKOP 12 Juli. Yang pertama juga kepada semua alumni, para senior maupun junior hingga angkatan terakhir. Kemudian juga terima kasih kepada pengurus DPP IKI Kopin di bawah kepemimpinan Kang Adri Istanbul Linggagayo itu periode yang lalu 2017-2021 beserta jajaran, termasuk panitia munasnya yang dipimpin oleh SC-nya Kang Dandan, oleh OC-nya Kang Firman Ubaidillah beserta jajaran. Itu sangat luar biasa sehingga terselenggaranya Munas yang kemarin. Kemudian juga terima kasih kepada jajaran dan pimpinan IKOPin dari mulai rektor, wakil rektor 1, 2, 3, juga LPPM,
kepada PB, Pak Dr. Indra, kepada KKB, para dosen, staf dan semuanya yang mensupport kegiatan IKA IKOPIN dan kita Sivitas Akademika IKOPIN. Juga tidak lupa kepada keluarga besar IKOPIN yang lain dan keluarga besar alumni yang saat ini juga ada di mana saja. Semoga kita senantiasa dimudahkan dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengumuman ini adalah sedia kalanya akan disampaikan pada hari Rabu, rencananya Rabu kemarin. Namun karena satu dan lain hal ini baru bisa dilaksanakan hari ini. Sebetulnya dalam Munas kemarin itu diamanatkan 1 bulan, namun di dalam ADRT ternyata diperbolehkan 2 bulan. Nah, susunan pengurus memang sudah terbentuk di 1 bulan sebelumnya, artinya di pas 1 bulan itu sebenarnya sudah terbentuk semuanya. Namun momen pengumumannya baru kami sampaikan hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebetulnya para pengurus ini nanti siapa saja, ya kan? Itu pertanyaannya. Tentu saya ingin sampaikan, para pengurus saya walaupun punya hak prerogatif, itu saya tidak serta-merta menggunakan hak itu keseluruhan. Saya berdiskusi dengan formatur, dengan Kang Cece, Kang Haji Ade, juga formatur yang lainnya terkait susunan pengurus. Saya juga berdiskusi terus terang saja dengan kedua belah tim ses yang waktu itu berkonstelasi di Munas IKA IKOPIN. Saya diskusi juga dengan tim sesnya di bawah kepemimpinan Bang Iksan, juga dengan di sini Kang Yakin, juga dengan kelompok-kelompok senior yang lainnya. Saya juga berdiskusi dengan beberapa ketua DPD dan DPW. Ya, artinya ini bagi saya adalah menjadi sebuah satu kesatuan bahwa kita sekarang sudah menjadi satu dalam kepengurusan DPP IKA IKOPIN. Nah, terkait jumlah ini mungkin nampaknya akan besar, akan lebih banyak dibanding kepengurusan yang lalu. Tapi marilah kita lihat dari sisi positifnya. Jumlah besar ini menandakan ternyata antusiasme alumni yang ingin menjadi pengurus jujur saja cukup banyak. Yang datang ke saya menelpon ingin, merekomendasikan si A, si B, si C, bahkan ada yang menawarkan dirinya juga untuk menjadi pengurus ada. Artinya apa? Ini antusiasmenya luar biasa. Bagi kita ini adalah organisasi nirlaba yang tidak digaji, yang tidak mendapatkan apa-apa. Nah, maka marilah kita apresiasi bagi teman-teman kawan-kawan yang masuk dalam pengurus. Jadi itu adalah salah satu bentuk partisipasi dari rekan-rekan yang menjadi pengurus. Namun saya jujur saja mohon maaf, tidak semua yang berkeinginan jadi pengurus bisa masuk. Tidak semua orang yang merekomendasikan atau direkomendasikan juga semuanya masuk. Saya terus terang saja, saya komunikasikan satu persatu karena saya harus tahu, harus dapat chemistry-nya, harus dapat nilainya, value-nya. Maka tiap orang yang akan saya sebutkan itu adalah sudah saya kontak satu persatu, dipastikan itu untuk jajaran pengurus, termasuk komitmennya juga sudah disampaikan. Nah, sebelum pengurus ini diumumkan hari ini, pengurus kami sudah melakukan beberapa langkah kepada calon pengurus. Kami melakukan yang disebut dengan pembekalan kepada calon pengurus DPP IKA IKOPIN. 3 kali sebetulnya. Yang pertama kami mengenalkan para kandidat dalam sebuah grup. Yang kedua kami pembekalan menghadirkan 2 pembicara. Intinya untuk apa? Mestinya setiap organisasi itu dimulai dengan capacity building supaya apa? Supaya organisasi itu menjadi solid, supaya organisasi itu menjadi kuat, supaya chemistry antar pengurusnya juga kuat, sehingga apa yang akan dilakukan itu adalah menjadi kekuatan yang besar untuk membangun IKA IKOPIN. Harapannya itu. Maka minggu lalu kami mengadakan pembekalan. Yang pertama adalah pembekalan dilakukan oleh Profesor Dr. Haryono. Beliau adalah salah satu staf di kepresidenan di BPIP, Wakil Kepala BPIP Republik Indonesia. Beliau memberikan pembekalan terkait dengan koperasi dalam perspektif ekonomi Indonesia, yaitu ekonomi dasar negara kita Pancasila. Bagaimana sejarahnya, bagaimana kita harus berbuat, bagaimana fakta tentang perkoperasian saat ini. Jadi beliau membangkitkan kita tentang mengingat kembali bahwa soal koperasi itu dari awalnya sudah berdampingan dengan politik
bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta itu menjadi salah satu motor penggeraknya, beserta tentu para pahlawan yang lain. Yang kedua yang menjadi pembicara adalah Kang Engkos Ahmad Kuncoro. Beliau alumni kita, mantan rektor IKOPIN, sekarang adalah wakil rektor BINUS University. Beliau adalah seorang doktor, ya kan. Nah, beliau memberikan pemaparan terkait komitmen branding diri. Jadi diri kita itu sebagai pengurus nanti itu diminta untuk memiliki nilai, memiliki value. Artinya apa? Kang Kos menekankan bahwa kalau ingin IKA IKOPIN besar, maka keinginan para pengurusnya juga harus lebih besar dari IKA-nya, sehingga membawa IKA-nya lebih besar, sehingga tidak merongrong kepada IKA-nya, sehingga juga itu akan memudahkan organisasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang kami lakukan sebelum pengurus ini ditetapkan atau diumumkan. Nah, tentu saya ingin sampaikan sebelum pada pembacaan nama pengurus bahwa nanti tentu setelah pengurus ini diumumkan masih ada langkah-langkah lain yang harus kami lakukan sebagai pengurus. Nah, ada beberapa informasi sebelum kami sampaikan bahwa tujuan dan harapan dari kabinet IKA ini apa sih? Nah, sebetulnya sederhana, iya. Besar, iya. Banyak, iya. Ini terkait dengan rangkuman dari alumni, bagaimana antusiasme pada saat Munas, bagaimana antusiasme masukan-masukan di FB, ada yang Japri dan sebagainya. Inilah salah satu harapan. Namun keberhasilan DPP IKA IKOPIN tentu harus minimal memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah komitmen dari para pengurusnya untuk bekerja secara tim. Jadi bukan Superman, bukan lagi hanya entis, tapi adalah Kang Ade atau siapapun nama-nama yang jadi pengurusnya itu adalah menjadi bagian dari leadernya IKOPIN. Yang kedua, supporting dan dukungan dari alumni semua. Marilah kita pandang positif, bekerjaan apapun adalah menjadi hal untuk kebaikan. Yang ketiga, tentu harus berjalan organisasi internalnya. Yang keempat juga, kalau IKOPIN mau maju, maka kita harus membranding kepada nasional dan global. Maka ini juga harus kita upayakan langkah-langkah program itu nanti. Termasuk juga adalah terkait dengan nanti ada bisnisnya juga harus jelas IKA IKOPIN. Karena yang namanya anggaran bagi organisasi itu adalah hal yang jangan disepelekan, termasuk jaringan-jaringannya. Jadi itulah beberapa poin yang menandakan indikator keberhasilan nanti organisasi. Baik, izin barangkali saya ingin menyampaikan terkait dengan susunan pengurus yang ditunggu-tunggu. Jadi saya mendapatkan juga banyak WA, Japri dari teman-teman, kapan ini diumumkan? Ada juga saya lihat yang di medsos ya, yang menanyakan ini kok nggak diumumkan. Tenang saja, insya Allah maka saat ini akan saya umumkan. Yang pertama, sebelum saya umumkan saya akan sampaikan ada beberapa nomenklatur yang memang dirubah. Tidak banyak, hanya sedikit, hanya beberapa poin saja. Intinya untuk apa? Kita ini organisasi harus dinamis, harus memenuhi tantangan zaman. Maka ada beberapa yang kita lakukan perubahan dalam rangka dinamisnya organisasi IKA IKOPIN. Saya ingin IKA IKOPIN ini adalah organisasi yang bisa bekerja mengikuti zaman, modern, dan lain sebagainya. Nah, maka ada beberapa nomenklatur yang tetap dan ada juga yang dirubah. Saya ingin sampaikan bahwa susunan pengurus adalah sebagai berikut. Saya akan memulai dari Dewan Pelindung. Izin saya pakai kacamata walaupun biar terlihat lebih jelas. Dewan Pelindung ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 Anggaran Dasar IKA IKOPIN adalah terdiri dari, maka Dewan Pelindungnya adalah satu adalah Ketua Yayasan Pendidikan Koperasi ex officio, jadi siapapun yang menjadi ketua yayasan itu adalah pelindungnya. Yang kedua adalah Rektor IKOPIN ex officio, jadi siapapun Rektor IKOPIN itu adalah pelindungnya. Yang ketiga adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, itulah Dewan Pelindung. Nanti susunan ini akan tertera di laman Facebook, di laman DPP IKA IKOPIN, akan setelah diumumkan ini akan terlihat, jadi akan bisa diklik. Nah, kemudian Dewan Pembina.
Dewan Pembina ini diatur dalam pasal 30 ayat 3 Anggaran Dasar. Siapakah Dewan Pembina ini? Adalah mereka boleh mantan ketua IKA dan juga boleh dari alumni yang dipandang perlu keseniorannya atau apapun dipandang perlu. Maka kami sudah menentukan Dewan Pembina adalah ketuanya adalah Kang Udin Hidayat, DRS MTI. Nama lengkapnya DRS Udin Hidayat MTI. Sekretarisnya adalah Kang Haji Firman Ubaidillah SE. Kemudian anggotanya adalah yang pertama Mas Haji Bambang Hermanto SE MM. Kemudian Bang Haji Adri Istanbul Linggagayo SE. Kemudian Kang Dr. Andus Taufik Hidayat. Kemudian juga adalah Kang Dr. Andus Abri Novia. Kemudian juga adalah Kang Taufik Rohman SE. Anggota pembina yang lainnya adalah Kang Dr. Andus Mariun Makmur. Kemudian juga Dr. Andus Haji Prans Sopandi MM MBA. Kemudian juga adalah Dr. Andus Bungsu Wuryanto Saputro. Kemudian juga adalah Daniel JR Batuleo. Kemudian juga adalah Dr. Andus Sutrisno. Kemudian adalah Andi Kuswandi SE. Dan yang terakhir sebagai Dewan Pembina adalah MH Iksan Indradewa SE. Itulah susunan Dewan Pembina. Di kedewanan ini ada 4. 1 Dewan Pelindung, Dewan Pembina, sekarang Dewan Pakar, yaitu yang ketiga. Dewan Pakar dipimpin oleh Kang Dr. Dandan Irawan SE MSC. Kemudian sekretarisnya adalah Kang Dr. Engkos Ahmad Kuncoro SE MM. Anggota Dewan Pakar adalah yang pertama adalah Dr. Andus H. Kusmana Hartaji MM. Kemudian anggotanya juga adalah Kang Ono Tarsono SE Master Accounting CADE. Kemudian juga anggotanya adalah Kang Dr. Andus Haji Sunaso Dohana. Dan yang terakhir adalah Kang Dr. Andus Budi Mustopo MM. Itu adalah Dewan Pakar. Kemudian Dewan Penasehat adalah sesuai pasal 31 ayat 2, maka Dewan Penasehat juga diambil dari alumni Kopin yang dianggap memiliki kemampuan dan seterusnya. Maka Dewan Penasehat IKI Kopin adalah ketuanya Dr. Randa Siti Nia Nur Hasanah Sarifudin. Kemudian sekretarisnya adalah Mas Bimo Setiandanu SE. Anggotanya adalah Bang Letnan Kolonel Dr. Andus M. Rashidin MM. Dan anggotanya juga adalah Letnan Kolonel Laut Maijir Muhammad SE. Dan satu lagi adalah anggota Dewan Penasehat adalah Mas Haji Andi Kusnanto SE. Itulah susunan kedewanan di DPP IKI Kopin. Nah, kemudian menginjak pada pengurus inti yang disebut Dewan Pengurus. Dewan Pengurus ini terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ada direktur. Nah, ini adalah ketua umumnya adalah saya sendiri, Entis Sutisna. Kemudian wakil ketua umum. Nah, sebelum saya umumkan, saya informasikan wakil ketua umum ini kebetulan kami tidak membuatnya satu, namun beberapa. Dimaksudkan adalah ini adalah untuk regenerasi, dan juga kami menghilangkan yaitu ketua harian. Maka kami ingin mengoptimalkan wakil ketua umum.
Dimaksudkan adalah ada wakil ketua umum yang secara fokus berhubungan dengan keluar karena kita ingin IKI Kopin besar. Yang kedua ada yang bertanggung jawab di dalam urusan organisasi internal. Yang ketiga ada yang mengurusi alumni wakil ketua umum ini. Yang satunya adalah mengurusi bisnis dan jaringan. Jadi kami ingin mengoptimalkan wakil ketua umum. Wakil ketua umum ini komposisinya ada satu yang senior dan selebihnya adalah junior. Maka kami anggap yang junior dari saya itu adalah mereka-mereka yang dianggap sebagai masa depannya lebih panjang dibanding saya angkatan 90-an ke 80-an gitu ya. Maka wakil ketua umumnya satu adalah Kang Dr. Andes Haji Yudani MM. Ini seniornya. Adapun yang juniornya adalah wakil ketua umum Kang Abi Julkarnain SE. Beliau adalah PNS ya. Kemudian juga wakil ketua umumnya Kang Haji Ade Burhanuddin SEMM. Ini yang ada di sebelah saya. Anak muda mantan Presiden BEM. Kemudian juga wakil ketua umumnya adalah Kang Evan Agustianto. Nanti yang ngurusin bisnis jaringan ini beliau, karena beliau kan seorang direksi di perusahaan grup yang cukup besar. Jadi kita berharap Kang Evan ini juga membawa kebesaran bagi bisnis-bisnis IKI Kopin. Kemudian Sekretaris Jenderal kembali saya mengambil yang senior, artinya untuk kemudahan tidak terlalu jauh, sering di kampus juga dan lain sebagainya. Tapi wakilnya adalah yang lebih junior sebagai masa depannya mereka. Nah, Sekretaris Jenderalnya adalah Kang Dr. Andes Hugo Siswaya atau Hugo Siswoyo ya. Siswaya. Mohon maaf Kang Hugo ya, namanya Hugo Siswaya. Kemudian wakil sekretarisnya adalah Muhammad Andi Riansah SMCT CPS. Kemudian wakil sekretarisnya adalah Kang Aang Kunaifi SE. Itu sekretaris jenderal dan wakil sekretaris. Kemudian bendahara umum. Bendahara umum juga saya ambil satu yang senior, selebihnya juga junior. Mereka bendahara umumnya adalah Kang Saipudin SE. Beliau sosok pengusaha juga dan bersedia menjadi bendahara umum. Wakil bendahara umumnya adalah juga pengusaha Kang Budi Nugraha SE. Kemudian wakil bendaharanya lagi adalah Kang Hendra Ahyar SE. Itulah bendahara umum. Kemudian di kelompok Dewan Pengurus ini ada yang mengurusi rumah tangga atau direktur eksekutif, karena kita meniadakan ketua harian. Maka diangkatlah urusan operasional rumah tangga atau sebagai direktur eksekutifnya, yaitu direkturnya adalah Kang Ahmad Yakinsa, sarjana ekonomi. Kemudian deputinya adalah, jadi kalau ada jabatannya direktur itu adalah di bawahnya adalah sekretaris dan deputi. Deputinya adalah Teh Yunita Rosdiana SSOS MM. Jadi beliau alumni Magister Manajemen IKOPIN. Sarjana pertamanya bukan dari IKOPIN tapi MM-nya dari IKOPIN. Kemudian bidang organisasi, keanggotaan dan pengembangan DPW, DPD dan DPC. Jadi ada bidang, setelah pengurus inti ada bidang, ada badan. Kalau bidang itu jabatannya adalah ketua, sekretaris dan anggota. Nah, kalau badan itu kita sebutnya ada direktur, sekretaris, kemudian deputi. Nah, untuk bidang organisasi, keanggotaan, pengembangan DPW, DPD dan DPC seperti halnya dengan pengurusan yang lalu, maka ketuanya adalah Kang Budi Raharja SE. Kemudian sekretarisnya adalah Kang Uce Rohmatun SE. Anggotanya adalah Kang Haji Maman Sulaiman SE. Kemudian anggotanya juga adalah Kang M. Rahman Hakim SE. Itu bidang organisasi dan keanggotaan serta pengembangan organisasi di daerah. Kemudian bidang pusat data alumni, dokumentasi, IT dan media. Nah, inilah nanti yang berperan terkait dengan bagaimana pengembangan
database alumni, IT-nya, medianya, medsosnya, segala macam expose-nya ada di sini. Nah, ini adalah ketuanya Mas Gunarno SE. Sekretarisnya adalah Kang Rojali Abdullah. Tim atau anggotanya adalah Mas Trijuwanto SE. Tadi Kang Rojali Abdullah SE ya. Kemudian Mas Trijuwanto SE. Anggota yang lainnya adalah Kang Heri Setiadi SE. Kemudian juga ada Julianus SM, Sarjana Manajemen. Kemudian juga ada anak ABG nih, milenial sekali, Kang Amar Ma'ruf SM. Dan tim yang terakhir adalah Mas Apri Siswanto SE. Itulah adalah tim Pusat Data Alumni Media yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita ada bidang hubungan kerjasama dengan kampus, pemerintah, dan gerakan koperasi. Jadi inilah bidang nanti yang akan bekerja sama kegiatan IKA yang berhubungannya dengan kampus, dengan pemerintah, dan gerakan koperasi lah, dengan masyarakat. Ini adalah ketuanya Kang Haji Nurodi SE. Sekretarisnya adalah Kang Anhar Rahmawijaya SJB SE. Anggotanya adalah Kang Nunu Nur Hidayat SE. Kemudian juga Kang Dede Hasrudin SE MSI. Kemudian juga itu ya, baik. Itu kemudian juga ada bidang hubungan kerjasama lembaga, NGO, dan luar negeri. Jadi kita memfokuskan juga ingin IKA Ikopin ini bekerja sama dengan berbagai lembaga non pemerintah, NGO, dengan luar negeri, supaya nama IKA Ikopin juga semakin besar di kancah global. Maka ini adalah ketuanya adalah Teh Haira Herdianti SEMM. Kemudian sekretarisnya adalah Teh Nabila Afifah Lasiwa Mantika SNMM. Kemudian anggotanya adalah Teh Desideria Handayani AMD BBA Hons. Ini lulusannya dari luar negeri. Kemudian juga ada bidang pengabdian masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan. Jadi ini adalah bidang yang akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, pokoknya berhubungan dengan dunia luar dan perempuan dan pemberdayaannya. Termasuk kepedulian-kepedulian ini ada di sini. Maka ketuanya adalah Kang Tursaman SE MSI. Sekretarisnya adalah Teh Endang Herawati SE. Anggotanya adalah Kang Ari Sutopo SE. Kemudian Teh Elin Marlina SE. Ya, itu. Baik. Baik, kemudian juga saya lanjutkan ke bidang event seni budaya, olahraga, dan supporting. Nah, ini adalah termasuk bidang yang baru. Jadi kita ingin nanti IKA Ikopin, bidang inilah nanti yang kalau ada kegiatan-kegiatan besar, membutuhkan alumni banyak, event-event, butuh supporting, maka adalah kegiatan ini. Termasuk nanti akan saya sampaikan program pertama adalah terkait program ini nanti di dalamnya. Nah, ini adalah akan dipimpin atau ketuanya adalah Kang Dr. Andus Diki Gustiana. Sekretarisnya adalah Kang Zainal Mutakin SE. Anggotanya adalah Kang Yan Wiradireja SE. Kemudian ada Kang Rosman Hidayat SE, Kang Yusef SE, Kang Aprian Senasri SE, Teh Tuti Susana SE MPD, kemudian juga Teh Awalina Nurjana SE MPD. SPD. Nah, sekarang bidang itu sudah selesai, ada 6 bidang, kemudian sekarang ke badan. Nah, badan ini adalah lebih ke
operasional yang berhubungan dengan masyarakat, dengan alumni, dengan berbagai lembaga, bisnis dan lain sebagainya. Bidang ini diharapkan inilah yang salah satunya menggerakkan roda organisasi. Nah, salah satunya adalah Badan Bisnis dan Jaringan Usaha. Nah, ini adalah jabatannya adalah direktur. Nah, kebetulan kita menempatkan seorang pengusaha dari rekan kita, yaitu Kang Kori Hartanto. Ini sebagai direktur bisnis. Jadi terkait bisnis dan jaringan alumni maupun luar pemerintahan, pokoknya yang terkait bisnis ini adalah Kang Kori Hartanto. Kemudian sekretarisnya adalah Kang Yongki Arda SE. Kemudian juga para deputinya itu adalah Kang Fernandus Nandi Farera, atau disebut juga biasa disebut Om Dedi Farera, ya, sarjana ekonomi. Kemudian ada Kang EF Rusdiana SE. Kemudian ada juga yang lainnya, ini umumnya para pengusaha, yaitu Mas Eko Budi Hartanto SE MM. Kemudian juga ada Kang Miftah Budiman SEMM. Kemudian juga ada Kang Ahmad Jirjis Ajraih SE. Kemudian juga yang terakhir adalah Kang Eko Surya Effendi SEMM. Itu adalah di badan bisnis. Jadi ini adalah nanti sumber-sumbernya kerjasama yang menghasilkan uang nih dari badan bisnis ini. Kemudian ada Badan Diklat Sertifikasi Konsultasi Bisnis, Koperasi dan UKM. Jadi badan ini adalah kalau ada training, kalau ada pelatihan, inilah badannya. Kalau ada orang ingin konsultasi bisnis, konsultasi koperasi, konsultasi UKM, mau mendirikan, mau apapun, inilah bidangnya. Jadi ini termasuk rencana kita membuat badan sertifikasi atau LSP lah, Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Badan Sertifikasi Nasional Republik Indonesia. Tentu mengarahnya ke sana. Sehingga sekarang kan pemerintah undang-undang menggalakkan setiap profesi kegiatan itu harus ada sertifikasinya. Jadi tidak semudah itu seseorang bisa masuk dalam sebuah lembaga, melainkan harus bersertifikat. Saya kira itu. Nah, ini adalah kita tempatkan ahlinya, yaitu Teh Rani Fitri Yanira. Oh iya, Teh Rani Fitriana Ria SE. Kemudian Teh Rani ya, salah menyebut. Kemudian sekretarisnya adalah Teh Ana Susana SEMM. Kemudian deputinya adalah Dr. Sri Rusyani SEMPD. Kemudian juga Teh Meli Supiati SE. Dan yang terakhir adalah Kang Lambert Johan Iksan SE. Kemudian Badan Riset Pengkajian Ekonomi Koperasi UKM dan Strategis Nasional. Inilah juga badan, sebetulnya dulu mungkin sudah ada, tapi ini kita kembangkan. Berharap IKI Kopin memiliki narasi statement masukan-masukan dalam kancah nasional, global, terkait dengan ide, gagasan, dan pemikiran. Nah, ini adalah bukan kebanyakan, para pemikir, karena nanti menghasilkan riset, pengkajian, dan lain sebagainya. Hasilnya tentu harus diekspos, diberikan masukan ke pemerintah, ke legislatif, dan lain sebagainya. Jadi, otaknya pemikiran-pemikiran, kebangsaan, ide gagasan, ekonomi kerakyatan, koperasi, kepedulian, ini ada di badan ini, yaitu Badan Riset Pengkajian Ekonomi Koperasi UKM dan Strategis Nasional. Direkturnya adalah Mas Pantun Buntu Angin SE. Sekretarisnya adalah Teh Indah Metasari SE. Kemudian deputinya atau timnya adalah Kang Hosra Bang Hosra Afrijoni SEMM. Dan yang terakhir timnya adalah Teh Latifah Wulandari SEMM. Kemudian yang terakhir adalah Direktur Badan Bantuan Hukum, Legal dan Peraturan Perundangan. Jadi nanti kita akan munculkan juga Badan Bantuan Hukum.
Badan bantuan hukum ini terkait baik masalah hukum maupun masalah konsultasi yang lainnya, yaitu yang tadi ada konsultasi koperasi dan lain sebagainya. Masalah hukum ini bukan hanya untuk alumni, baik buat lembaganya, pergerakan koperasi, apapun kita akan terima. Di sini adalah ada tim hukum, baik sarjana hukum maupun non hukum, karena di lembaga ini tentu ada yang disebut bisa ke litigasi dan juga bisa non litigasi. Manakala non litigasi tidak mesti harus seorang sarjana hukum, karena bisa saja siapa saja menjadi di bagian non litigasi yang tidak masuk dalam ranah peradilan atau pengadilan. Walaupun seorang sarjana hukum juga tidak semuanya bisa masuk dalam litigasi, karena harus ada punya sertifikatnya sebagai profesi. Baik, saya akan sampaikan di Badan Bantuan Hukum, Legal dan Peraturan Perundangan adalah direkturnya adalah Kang Jul Badri SE MM SH MKN. Gelarnya banyak. Beliau sarjana koperasi yang menjadi notaris. Kemudian sekretarisnya adalah Mas Ristanto Agus Anggoro SESH MM. Kemudian deputinya adalah Kang Hendra Ramdhani SE. Nah, itulah susunan pengurus. Sebetulnya masih ada, tapi kita akan sampaikan menyusul. Maksudnya menyusul itu karena ini terkait dengan kami pernah sampaikan akan membuat perwakilan angkatan. Nah, perwakilan angkatan ini karena banyak sekali, dari mulai angkatan akop sampai angkatan yang sekarang. Namanya ini cukup banyak, jadi kami ini akan susulkan dalam bentuk surat keputusan tambahan. Tapi ini nanti akan tentu juga dimasukkan dalam struktur tambahan nanti, ya kan. Direncanakan kami ini akan menjaring terus supaya apa? Sebetulnya supaya makin memperbanyak jaringan alumni dari tiap angkatan. Jadi itu salah satu maksud tujuannya. Kalau dari 16.000 alumni sekarang baru terjaring 2.000, maka dengan tambahan yang tadi perwakilan angkatan itu mudah-mudahan akan bertambahlah alumni yang lainnya. Nah, saya kira itu keputusan atau pengumuman yang kami sampaikan. Tentu pengumuman ini dengan catatan bahwa pengurus itu adalah bisa dievaluasi. Pengumuman ini tentu SK-nya bisa dikoreksi seandainya ada kesalahan nama, kesalahan orang, atau ada kekurangan, atau ada pergantian, atau apapun. Nah, evaluasi tentu adalah menjadi kebijakan nanti organisasi, apakah nanti setiap 6 bulan atau seperti apa. Nah, itulah poin daripada pengumuman pengurus. Saya ingin sampaikan beberapa hal terkait pengumuman ini. Yang pertama adalah struktur ini memang terlihat simpel tapi banyak. Tidak apa-apa, kembali lagi ini adalah bentuk partisipasi dari alumni. Namun saya ingin sampaikan bahwa dari struktur ini adalah hanya sekitar 35%. Kalau saya angkatan 8990, jadi hanya sekitar 35% sampai hampir 36 itu yang angkatan saya ke atas. Jadi mulai angkatan 80-an sekian sampai saya terakhirnya di 89 itu hanya sekitar 35%. Selebihnya adalah 65% itu di atas angkatan 90 ke atas. Bahkan ada yang angkatan 2017, bahkan ada yang 2015, bahkan ada yang lulusan terakhir kita kemarin baru lulus. Jadi kami berharap inilah salah satu bentuk kita ingin mengedepankan kaum-kaum muda milenial. Nah, termasuk perempuan. Perempuan hanya sekitar, kalau tidak salah ini 24% dari total pengurus itu 20 sekian persen adalah perempuan, selebihnya lelaki. Kita tidak menyalahi karena kita tidak masuk dalam undang-undang partai politik yang mengharuskan minimal 30%, ya kan? Ya, ini kita adalah tidak mengacu pada undang-undang itu. Nah, itulah pengumuman yang ingin kami sampaikan di kesempatan hari ini. Maka selamat kepada para pengurus maupun kedewanan. Sebagaimana komitmen kita, marilah kita sama-sama di sisa hidup kita kepada alma mater kita, mari kita memberikan sumbangsi sekecil apapun. Poinnya itu, kita tidak perlu mengedepankan perbedaan yang dipertajam, namun kita dekatkan persamaan-persamaan menjadi sebuah kinerja yang bagus.
Kemudian saya ingin menambahkan pengumuman bahwa ada beberapa program yang saya akan launching sekarang nih, informasinya. Tapi semua program itu akan dibahas nanti di rapat kerja nasional. Mudah-mudahan tidak terlalu lama dari waktu ini. Karena selesai ini kami akan langsung mengajukan permohonan pelantikan kepada pihak kampus. Kemudian kami juga akan melakukan serah terima bagi yang belum, kemarin transisi masih berjalan dengan pengurus yang lama. Nah, tentu kami akan lanjutkan dengan setelah pelantikan atau bersama adalah rapat kerja nasional. Program-program ini akan dibahas secara detail dalam rapat kerja. Namun saya ingin menyampaikan beberapa hal atau poin. Yang pertama adalah informasi terkait legalitas DPP IKI Kopin, sebagaimana kita dengar di Munas dan isu-isu periode yang lalu, bahwa sampai hari ini, sampai saya kemarin semalam dengan pihak yang mengurus, sampai hari ini sepertinya memang belum selesai terkait dengan legalitas organisasi DPP IKI Kopin. Maka saya nyatakan itu adalah menjadi kewajiban kami untuk mengurus dan menyelesaikannya terkait dengan legalitas itu. Insya Allah setelah dilantik nanti kami akan bergerak cepat untuk menyelesaikan poin ini, atau setelah ini pun nanti tentu kita akan bergerak cepat untuk itu. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan ada beberapa program yang ingin saya sampaikan sekarang. Saya melihat begini, rasa kangen kita, rasa rindu kita akan berkumpul itu luar biasa ya kan? Ingin kumpul kembali. Kemarin Munas ternyata masih selalu ingin berkumpul. Ada teman-teman alumni yang berkumpul di sini, ada teman alumni yang berkumpul di sini juga, dan lainnya kelompok-kelompok kecil, besar maupun apapun. Artinya rasa rindu kepada kampus, kepada alumni itu luar biasa. Kemudian saya yang kedua juga melihat ada salah satu perguruan tinggi dulu zaman saya kuliah sampai sekarang, dan saya pernah komunikasi, itu menyelenggarakan ada yang disebut festivalnya kampus. Ya kan, penyelenggaranya adalah alumni. Di sana ada kurun waktu 1 minggu. Nah, maka saya ingin juga akan meluncurkan sekarang tuh yang disebut dengan nama fixnya, tentu akan ditentukan nanti setelah hasil rapat kerja. Tapi saya ingin memberikan gambaran. Ada nanti program yang disebut dengan Festival Seni Budaya Kreasi Alumni dan Mahasiswa IKOPIN. Jadi kurang lebih itulah. Isinya apa? Isinya adalah dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu, nanti di kampus ini akan ramai dengan berbagai kegiatan. Ada pameran, ada bazar, ada seminar, ada pameran UKM, ada pentas seni, ada pentas UKM. Kalau yang UKM yang terakhir ini maksudnya unit kegiatan mahasiswa. Di UKM ada korfball, maka dia akan pentas. Di UKM ada tenis meja, maka akan ada kompetisi tenis meja, baik internal maupun melibatkan luar, baik skalanya daerah maupun nasional. Ya kan? Ada kegiatan olahraga, ada seni budaya, ada pesta seni, ada musik, termasuk di dalamnya ada reuni akbar. Nah, itulah serangkaian kegiatan, termasuk juga di dalamnya kreasi-kreasi bisnis-bisnis alumni bisa dipamerkan di sini, bisa dijual di sini. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Nanti yang datang siapa saja? Boleh, alumni boleh datang, umum boleh datang, keluarga alumni boleh datang. Jadi ini menjadi pesta rakyatnya IKOPIN dan alumni serta masyarakat. Diekspos di media, nanti ada podcast khusus, ada pokoknya segala macam kegiatan kita jadikan itu menjadi ajang tahunan. Ya kan, reuni akbar ajang tahunan. Tentu kenapa saya ekspos hari ini? Ini adalah kita untuk mempersiapkan waktu, mempersiapkan barangkali termasuk yang dari jauh, saya harus mempersiapkan nih bulan kapan nih harus ke sana, mempersiapkan anggarannya, mempersiapkan cutinya, mengajak keluarganya dan lain sebagainya. Jadi itulah. Nah, waktunya kapan? Nah, waktunya diperkirakan maksimal itu adalah bulan Juli. Kenapa bulan Juli? Itu adalah bertepatan dengan ulang tahun Koperasi Indonesia atau Hari Koperasi. Maksimalnya bulan Juli.
Saya sudah komunikasi dengan pimpinan kampus inginnya di awal di Februari. Maksudnya apa? Ini untuk menjaring calon mahasiswa, karena di Februari itu adalah siswa-siswa bulan Maretnya sudah sibuk dengan ujian nasional dan sebagainya. Nah, itu adalah alternatif waktu, pokoknya antara Februari atau sampai bulan Juli. Artinya target tujuannya apa? Target tujuannya jelas. Yang pertama menjadi ajang kreasi seni budaya dan sebagainya dari alumni. Yang kedua untuk menarik, meningkatkan nama besar IKOPIN, juga nama besar IKA IKOPIN, juga mengenalkan IKOPIN lebih besar kepada dunia luar. Saya kira itu tujuannya. Dan targetnya tentu salah satunya bagi IKOPIN adalah bukan hanya menjadi lebih terkenal, namun juga mahasiswanya bisa bertambah. Nah, apalagi sekarang IKOPIN akan menjadi IKOPIN University. Hari ini papan-papan namanya sudah mulai dirubah, ya kan? Berbagai jurusan itu sudah mulai ditampilkan. Hari ini pun sedang ada akreditasi untuk itu. Makanya kita berikan selamat. Mudah-mudahan di kepengurusan kami ini juga menjadi support tersendiri bagi IKOPIN dari DPP IKA IKOPIN untuk kampus kita. Jadi kita support untuk menjadi IKOPIN University. Nah, itu adalah program yang saya sampaikan barusan. Nah, untuk lebih jelasnya tentu ini akan digodok. Ini akan dibuat proposalnya, sponsornya, macamnya, syaratnya, segala macamnya, materinya, apapun tempat akan dibicarakan dengan berbagai pihak. Dengan pihak kampus, dengan pihak luar, dengan alumni dan lain sebagainya. Nah, ini pimpropnya, artinya apa ya istilahnya? Pimpro lah ya, atau incasnya lah, PIC-nya, person incas. Sementara kami tunjuk adalah Kang Diki Agustiana dan Kang Rusdiana. Nah, Kang Diki ini kebetulan ketua bidang event, ya kan? Kang ini salah satu di badan bisnis, dia yang fokus ke jaringan salah satunya. Maka sementara dua orang itu sebagai incasnya. Nanti mereka lah yang menggodok ini aturannya seperti apa, mekanisme seperti apa, waktunya kapan, segala macam. Tentu mereka pula lah nanti akan mengumumkan selain saya, atau tentu mereka dari panitia, apa syaratnya, kapan, dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga kita kan ada program konsultasi hukum. Maka kita mulai nanti setelah pelantikan bagi alumni yang punya masalah hukum boleh berkonsultasi, bahkan meminta pendampingan. Kalau pendampingan tentu kita akan bekerja sama dengan lembaga lain. Apakah lembaga pos bantuan hukum, atau lembaga LBH, lembaga bantuan hukum, atau lembaga kepengacaraan yang lainnya. Namun bagi alumni boleh meminta konsultasi ke kita. Konsultasinya tentu gratis, ya kan. Tapi kalau meminta bantuan hukum, perusahaan atau apa, ya kita akan berbicara bagaimana konteks dan persoalannya, kan seperti itu ya. Nah, ini yang memimpin incasnya adalah pimpronya Mas atau Kang Julbadri dan Kang Ristanto dan siapa Kang Hendra ya. Nah, itu tiga itu. Nanti kita akan publish nomor kontaknya dan sebagainya. Nah, yang terakhir juga ini yang akan kita sampaikan terkait dengan rencana alumni mengajar. Ini juga akan kita luncurkan. Namun ini kita harus berbicara dulu lebih detail, walaupun sudah pernah kita bicarakan. Nanti setelah rapat kerja akan kita sampaikan kembali mekanisme seperti apa, syaratnya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini tentu primpro-nya adalah Kang Nurodi dan kawan-kawan. Nah, saya kira itu poin yang ingin dan telah kami sampaikan terkait dengan pengumuman susunan kepengurusan DPP IKA IKOPIN periode 2021 periode 2025. Kami memohon doanya, mohon supportnya dari segenap sivitas akademika IKOPIN, dari mulai pimpinan IKOPIN, para alumni, senior, junior, akang teteh, juga masyarakat umum. Ini adalah sebagai bentuk ikhtiar kita. Yakinlah kami mengurus ini adalah tentu atas supporting dan dukungan akang teteh semuanya. Kami merelakan pikiran, kemampuan kami dengan maksimal. Namun mohon maaf seandainya dalam perjalanan ternyata hasilnya tidak maksimal, itu bukan niatan kami.
Namun tentu ada kendala-kendala, seandainya ada yang kami akan minimalisasi. Setiap kegiatan kami akan selalu lihat, yang pertama sebelum dan sesudah, before after. Kemudian kami juga akan lihat kemanfaatannya. Kami akan selalu lihat kemanfaatannya untuk alumni, untuk IKOPIN, untuk DPP. Saya kira itu poin-poin yang akan kami kedepankan. Kami tidak akan muluk-muluk dalam program nanti yang realistis. Yang paling penting adalah ada berkesinambungan kegiatan. Ada beberapa kendala, misalnya seandainya ada kendala tentu kami akan berundingkan, bicarakan. Nah, ada satu lagi yang barangkali kami ingin ingatkan ke Akang Teteh sebagai alumni. Kami baru baca, ternyata di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ada yang disebut iuran anggota. Nah, itu nanti juga kami baru baca, dan saya baru tahu itu beberapa hari yang lalu dari Kang Ono Tarsono. Kantis, tahu nggak? Di sana ternyata ada kewajiban anggota untuk membayar iuran sebagai bentuk dana untuk IKOPIN, ya kan? Nah, nanti kita juga akan bicarakan dengan kampus. Dan saya tanya, Kang Ono memang berapa angkanya? Nah, saya belum baca. Nanti kita baca di anggaran dasar anggaran rumah tangga terkait dengan besarannya berapa. Namun bukan itu poinnya. Ini adalah salah satu bentuk informasi bahwa sekarang kita ADART-nya baru, namun juga sepertinya masih perlu penyempurnaan termasuk dengan peraturan-peraturan organisasi yang ada di dalam DPP IKOPIN, sehingga nanti kita akan menjadi lebih baik, harapan kita. Yang terakhir saya ingin menyampaikan juga, tadi kelupaan, ada juga nanti kita akan ada program sayembara. Ini juga hasil pembicaraan kita dengan pihak kampus. DPP IK saat ini informasinya belum punya lagu mars dan lagu himne, termasuk juga logonya yang menurut pihak kampus itu ada yang harus dikoreksi. Ini dari pihak kampus. Maka nanti kami seandainya nanti akan kami luncurkan sayembara untuk, maksud sayembara itu sebetulnya ingin mengajak partisipasi dari alumni, bahwa nanti akan kami luncurkan sayembara untuk lagu mars dan himne IKOPIN. Bukan IKOPIN ya, IKA. Silahkan persiapkan dari sekarang, walaupun belum diluncurkan, tapi kami informasikan lebih awal. Termasuk adalah rencana perubahan logo, dikaitkan nanti apakah nanti dengan IKOPIN University atau dengan yang sekarang seperti apa. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh tim yang nanti akan kami tunjuk setelah rapat kerja. Saya kira itu Akang Teteh semuanya. Terima kasih. Kita telah sampaikan pokok-pokok pikiran kita terkait dengan susunan pengurus. Mohon maaf kepada beberapa nama barangkali yang tidak masuk. Ini adalah bukan niatan kita, kami sudah konfirmasi. Namun juga ada beberapa yang mohon maaf karena keterbatasan lingkup dan bagian di DPP IKOPIN. Terima kasih Akang Teteh, semoga sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yan, Kang Heri, Cok, oke, dan kawan-kawan yang telah mensupport terselenggaranya podcast dan live di FB ini. Semoga ini menjadi sebuah awal yang baik, tim media yang kuat, itu yang kami harapkan. Amin. Hatur nuhun. Sip. Terima kasih Kang Haji Ade, Kang Cece. Selamat pada para pengurus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang komen dari Juliano katanya. Bang Haji Ade Burhanuddin, awas perutnya katanya. Tuh, ada di sini. Masih live nggak? Udah nggak ya? Udah masih live sih. Hah? Itu live. Masih. Ini masih live. Masih live ya? Masih live. Mau Siapa yang komentar? Boleh kita tanggapi? Ini kita lagi bahas komentar ya. Boleh. Kita baca Kalau ada satu-satu komentar, ya. tadi ada satu perut Kang Haji Ade. Sebetulnya bukan hanya Kang Haji Ade, kita juga sudah mulai membesar. Saya, Kang Cece juga sudah mulai. Tapi berat saya tidak sebesar berat Kang Haji Ade. Ada lagi? Sudah Ada Agna Valeri. I love pool. I love pool. Kang Tis. Kang Tis. Terima kasih. Siapa Agna? Iya. Agna. Iya. Dari Yongki Arda, sukses untuk Ika kepengurusan DPP. Amin. Terima kasih Kang Yogi. Oh, Kang Tis ini Eci katanya.
Eci, MC halo. andalan. Ini MC yang luar biasa. Agna Paleri. Luar biasa Eci. Nanti kalau kita ketemu harus nyanyi lagi ya. Terus ada lagi yang dari atas nih, banyak kan ngirim jempol. Pak Yongki Boleh. ada, Rosman Hidayat. Terus ini dia. Boleh silakan, kita ada sesi tanya jawab dari teman-teman alumni yang ingin memberikan komentar. Ame Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dilancarkan, dimudahkan segala urusan usaha dan cita-cita IKA Ikopin. Amin. Amin. Kang Iman Yusuf Khalifah. Mantap Kang. Wis. Terima kasih Kang Iman Yusuf Khalifah. Iya. Apalagi ini kita ke atas ke bawah lagi ya. Yongki Arda, selamat untuk bekerja tim. Oke, udah. Lanjutkan. Oke. Udah dibaca semua ya. Kang Yongki, Kang Teci, Siswo, Juliano udah. Pantun. Om pantun tuh. Apa Om Pantun? Pantun. Putus-putus. Oh, putus-putus ya. Di sini internet. Nggak apa-apa, sinyal putus-putus, yang penting hati nggak putus-putus ya. Terima kasih Om Pantun. Ini adalah otaknya riset dan pengkajian. Ini Mas Pantun nih luar biasa. Jawa Timur. Dari Agus Hilmi. Oke. Mantap ketua. Terima kasih Kang Haji Agus Hilmi ya atas support, dan kemarin kita bertemu di Jatiluhur. Salam buat keluarga, buat rekan-rekan semua. Kang Agus satu nuhun juga kawan-kawan. Taufik Murja, good job. Terima kasih Kang Topik, juga salam buat Akang dan keluarga dan semuanya. Krishna Dedi, jempolnya gede banget. Terima kasih Kang Krisna, Iya, senior iya, aku nuhun. Oke. Sudah Pak. Udah. Siap. Baik, saya kira terima kasih Akang Tete. Kembali lagi, DPP IKA adalah hanya sebuah nama yang diurus oleh beberapa alumni. Tentu kami bukanlah orang super, maka kami akan bekerja tim. Namun demikian kami butuh supporting dari rekan-rekan sekalian. Setiap kegiatan DPP IKA apapun dimanapun juga bersama DPD maupun DPW tolong disupport. Jadi seandainya saya ambil contoh, hari ini pun misalnya kami ada kegiatan di sini, silahkan datang, tidak apa-apa, tidak ada batasan waktu. Hanya kebetulan saja namanya adalah kami yang tercantum di situ. Tapi aktivitas adalah buat kita semua. Jadi saya ingin menekankan kita lebih kedepankan hal-hal yang seperti itu, kebersamaan, guyup, dan ini adalah diniatkan baik. Saya kira itu yang paling penting. Oke. Baik, terima kasih. Hatur nuhun akan teteh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dulu. Oke, terima kasih. Selesai. Selesai. Oke, sebentar.